Shalom, selamat pagi, semangat buat saudaraku semua. Hari ini dengan penuh semangat kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum memulai segala aktivitas kita. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepada kami semua. Kasih-Mu sungguh tidak berkesudahan. Kami awali renungan pagi ini di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, tema kita hari ini adalah melepaskan semua keinginan. Firman Tuhan diambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudaraku, syarat untuk bisa menghadirkan hadirat Allah adalah mencari Dia dengan segenap hati. Dan rahasia untuk bisa dengan segenap hati mencari Dia ada di ayat 14, yaitu dengan melepaskan semua keinginan dan menyerahkannya hanya kepada Bapa saja. Tidak ada cara lain, karena kalau kita masih terikat dengan keinginan kita yang apalagi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita akan dicobai oleh keinginan kita tersebut. Kita akan diseret dan dipikat olehnya, dan kita tidak mungkin dapat dengan segenap hati mencari Dia. Saudaraku, saya akan sharing pengalaman saya, bagaimana keinginan itu bisa mencobai, mengikat dan menyeret saya untuk bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan. Kejadian ini terjadi kira-kira 10 tahun yang lalu. Singkatnya, anak saya yang nomor 2, Joshua, terkena penyakit kritis yang berbahaya bernama ensefalitis, mirip dengan meningitis. Kami bawa Joshua ke rumah sakit, dan karena kondisinya sangat parah, dia langsung dibawa ke ICU. Ternyata kondisinya sudah koma, gak sadar. Saudaraku, hari pertama di ICU seakan berlalu dengan sangat lama. Semalaman saya di rumah sakit berdoa dengan mencucurkan air mata buat kesembuhan Joshua. Hari kedua kondisinya masih koma. Dokter pun sudah angkat tangan mempersilahkan kami untuk membawa Joshua ke rumah sakit lain atau bahkan mencari pengobatan alternatif. Kami masih berdoa, berpuasa dengan cucuran air mata. Hari kedua itu saya masih berjaga di rumah sakit, tetapi malam harinya saya mulai bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan karena keinginan doa saya tidak dikabulkan Tuhan. Hari kedua berlalu seakan lebih lama dari hari pertama. Sampai hari ketiga kondisinya semakin menurun. Teman-teman pun berdatangan untuk mendoakan Joshua. Tidak ada perubahan sama sekali. Malam itu kembali saya berjaga di rumah sakit dengan hati sangat berdebar-debar, seakan-akan menunggu malaikat maut untuk menjemput Joshua. Malam itu saya tersadar seperti Tuhan Yesus pada malam sebelum Dia disalib, Dia menyerahkan keinginannya kepada kehendak Bapa. Malam itu saya menyerahkan keinginan saya kepada Tuhan. Saya berserah, apapun kehendak Tuhan akan saya terima. Malam itu hati saya tenang. Saya langsung tertidur di mobil pada malam itu. Hari keempat tiba. Pagi-pagi benar saya naik ke ruangan ICU. Hati saya penuh sukacita walau saya tidak tahu apa yang terjadi pada Joshua. Tapi saya berkata dalam hati, apapun kehendak-Mu ya Bapa, aku terima. Saya masuk ke ruangan kamar ICU dan saya kembali mendekati Joshua untuk berdoa di telinga dia. Ternyata waktu saya berdoa,
kelopak matanya bergerak-gerak. Sungguh mujizat terjadi. Siangnya Joshua sadar Tuhan menyembuhkan Joshua. Puji syukur bagi Tuhan Yesus. Saudaraku, serahkanlah segala keinginanmu kepada Tuhan. Biar Dia yang mengerjakan sesuai dengan kehendaknya. Maka hatimu akan bebas, hatimu akan tenang, hatimu akan penuh dengan sukacita, sehingga engkau bisa mencari Dia dengan sepenuh hati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau untuk selalu bisa melepaskan semua keinginan kami dan menyerahkannya kepada kehendak-Mu saja. Biarlah hanya Engkau satu-satunya yang kami ingini. Biarlah kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Terimalah permohonan kami ini hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.